Halo, ketemu lagi teman-teman. Kali ini saya mau bercerita tentang perjalanan saya kemarin ke sebuah tempat di Jawa Timur, tepatnya ke Diri. Kami melewati sebuah jalan di mana di situ sering terjadi kecelakaan. Warga sekitar menganggapnya tempat itu angker, wingit, sehingga banyaknya kecelakaan yang terjadi itu karena faktor wingitnya tempat itu. Sekarang mari kita cek kenapa kejadian kecelakaan sering terjadi di situ. Apakah karena wingit atau mungkin sebenarnya bisa dijelaskan dengan logika, sehingga tidak perlu memakai kata wingit untuk menakut-nakuti, justru dengan cara memberikan edukasi sehingga orang-orang yang mau melewati tempat itu lebih berhati-hati. Yuk kita ke TKP. Perjalanan ini dimulai dari arah Pare ke Blitar. Ini adalah jalan provinsi yang menghubungkan Jombang, kemudian ke arah selatan ke Kediri, lalu ke selatan lagi ke arah Blitar. Jalur termasuk sangat lebar. Mungkin kalau ini ditambahi garis marka, mungkin bisa jadi 3 bahkan 4 jalur. Sehingga sebenarnya sangat mumpuni untuk dijadikan tempat lalu lintas mobil-mobil besar, kendaraan besar. Nah, dari sini biasanya orang-orang akan mewanti-wanti untuk mewaspadai ketika sudah menjelang PLN perempatan. Ini perempatan ini sangat perlu diwaspadai karena jalannya agak belok, perempatan jalur provinsi. Kemudian dari kanan kirinya ada gang kecil yang dari arah barat itu agak nanjak. Sementara jalur yang dari arah selatan dan utara tadi, jalur provinsi, itu adalah jalur cepat yang belokannya itu sangat smooth gitu, sangat nyaman ketika lewat situ pasti untuk ngebut. Oleh karenanya ketika udah kadung ngebut, jalannya belok, tiba-tiba di belokan sana di perempatan ada kendaraan yang mau keluar dari gang, otomatis kewaspadaan yang ekstra dibutuhkan dalam hal ini. Nah, kemudian tambah lagi sampai di arah jembatan, ini adalah jalan yang kita harus hati-hati banget. Kenapa? Karena ini jalur yang sangat nyaman untuk mengebut gitu ya. Beloknya pelan, jadi kalau kita melihat di balapan-balapan itu kan kalau belok itu kan sambil miring itu badannya ya, motornya miring gitu ya. Nah, ini pas buat hal semacam itu. Jadi jalannya belok pelan-pelan, di ujung sana juga jalannya lebar, tapi ada kalanya ban itu akan sulit menenggeram jalan. Karena kenapa? Khasnya jembatan pasti dia kan tetap dekat sungai ya. Sungai itu pasti memiliki permukaan tanah ketinggian yang lebih rendah dibanding lainnya, sehingga ini agak nurun belok, sehingga cengkeraman ban ini mulai berkurang. Sementara kita butuh sesegera mungkin untuk mengendalikan ban. Oleh karenanya seringkali terjadi kecelakaan mungkin karena terlalu cepat laju kendaraannya, kemudian baru sadar ketika kendaraan itu udah mulai oleng, udah mulai terlalu minggir ke kiri, lalu pengendalinya jadi nggak karu-karuan. Walhasil seringkali pembatas dari jembatan ini kena seruduk mobil. Yang sebelah sini ini cenderung aman. Yang sering hancur adalah yang sebelah sini. Nah, ini paling sering hancur. Kemudian setelah itu baru mobilnya nyemplung ke kolam ikan lele. Gitu. Satu itu karena jalannya memang bukannya kurang, justru jalannya itu sangat nyaman untuk bisa dipakai ngebut, sehingga kewaspadaan kita seringkali lengah. Yang kedua adalah kalau kita melihat di Google Map dari tahun ke tahun itu tingkat pengamanan di tempat itu kurang proper gitu ya. Kita lihat untuk jalan yang menikung dengan sisi kiri dan kanan jurang di tengah di sungai di jembatan itu pengamanannya kurang, sehingga kita sebagai pemakai jalan mungkin menganggapnya oh ini aman,
ternyata itu jurang dan nggak kelihatan seperti itu. Dari banyaknya kecelakaan yang terjadi, beberapa dapat kita cek jejak digitalnya. Perhatian saya tertarik pada komentar ini. Masuk bangkah terus kono ae. Lalu ada juga yang komentar, "Beh, gaya ini kecelakaan yang kono, winginane pickup." Dari sini, seharusnya pemerintah meneliti lebih lanjut apa yang menjadikan tempat ini menjadi langganan kecelakaan, kemudian mengambil langkah preventif. Sayangnya, yang berwenang kurang peka. Alih-alih membuat pagar pengaman, pemerintah malah membuat pembatas jembatan menyerupai benteng, diperkuat untuk menantang pengguna jalan. Petoncor yang kokoh ini seolah berkata, "Tabrak lagi kalau berani." Nah, dalam video ini saya bisa mengusulkan 2 jenis pengaman yang dapat digunakan. Yang pertama, di sekitar jembatan misalnya. Pengaman dapat dengan pemasangan pembatas seperti di jalan tol. Seperti ini kurang lebih. Yang kedua, tentunya dibutuhkan rambu-rambu yang lebih detail. Misalnya, awas, rawan kecelakaan. Atau mungkin petunjuk arah bahwa ini jalan yang membelok atau menikung. Kemudian ada lagi yang perlu dilakukan untuk mengurangi atau untuk menanggulangi kecelakaan, yaitu di perempatan sebelah barat, di perempatan PLN, tentunya dibutuhkan peninggian permukaan jalan sehingga bisa rata dengan jalan utama. Setidaknya panjangnya antara 10 mungkin atau 20 meter sehingga kendaraan yang mau keluar dari gang itu level jalannya setara dengan jalur utama. Sehingga bagi warga yang keluar dari gang itu tidak kesulitan untuk mengendalikan kendaraannya karena jalannya sudah rata. Begitu kira-kira teman-teman yang bisa kita usulkan kepada pemerintah. Semoga kita senantiasa diberi keselamatan, diberikan perlindungan dimanapun dan kapanpun. Yang jelas, ikhtiar adalah sebuah langkah yang kita bisa lakukan. Soal hasilnya bagaimana, Allah yang menentukan. Bismillah, semoga teman-teman semua dan saya mendapatkan keselamatan dan keberkahan dimanapun juga. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.